Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolut Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, pada yang terhormat Direktur Absolut Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Sugiarso, pada yang terhormat Direktur Absolut Group Ibu Haja Eka Sri Widianti, Ibu Haja Asri Sati, dan Bapak Haji Julian Pramanto, dan Bapak Bagus Prakurso. Pada yang hormat juga Ustaz Habib Abdurrahman Ahmad bin Ashraf dan Ustaz Haji Muhammad Siddiq LCM Syariah dan Ustaz Bagus dan Bapak Ibu karyawan Absolut Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke acara yang inti. Ketika itu tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Ashraf LCMA dengan tema hadis arba'in, dan yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline dan online. Untuk waktunya kami persilakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat melaksanakan ibadah yang diwajibkan kepada kita, baik dengan mendirikan sholat asar secara berjamaah dan juga mempelajari serta membahas syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah di hadis ke 32, yaitu hadis dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Maaf, selesai. Hadis selanjutnya ya, hadis ke 32 hadis dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Ini yang akan kita bahas karena pada pertemuan yang lalu kita selesaikan pembahasan tentang pertanyaan seseorang yang datang kepada Rasul yang minta diberikan satu amalan, bila diamalkan dia akan dicintai Allah dan juga dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka diberikan nasihat untuk berlaku zuhud kepada Allah dan zuhud kepada orang. Kemudian di sore hari ini kita akan bahas hadis yang sangat singkat sekali. Ini hadis mungkin termasuk salah satu hadis terpendek yang ada di kitab Arba'in. Hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Rasulullah bersabda, la dharara wa la dirar. Hadis hasan, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Daruqutni, dan juga Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan atau yang baik. Ini hadisnya hanya kalimat la dharara wa la dirar. Ini kalimat yang insya Allah kita pun habis ta'lim di sini, insya Allah hafal di hadis ke 32 ini. Yaitu hadisnya apa? La dharara wa la dirar. Artinya apa? Kalimat ini dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang kita atau mengingatkan kepada kita dengan mengatakan la darar. Arti la darar artinya tidak membahayakan. Wala dirar, dan tidak saling membahayakan. Itu yang pertama makna kalimat la darar. Darar itu artinya membahayakan. Artinya apa? La darar wala dirar. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh membahayakan dengan perbuatan sendiri, wala dirar, tidak boleh membahayakan atau saling membahayakan. Ada yang menerjemahkan kalimat la darar, tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri, wala dirar, atau kita melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain. Itu namanya la darar wala dirar. Jadi hadisnya sangat singkat sekali. Jadi artinya jangan kamu melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, dan juga kamu jangan melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Itu namanya la darar wala dirar. Di dalam riwayat yang lain ada kalimat fil Islam, la darara wa la dirara fil Islam. Tidak boleh membahayakan perbuatan itu terhadap diri sendiri dan tidak boleh membahayakan perbuatan orang lain, yaitu membahayakan orang lain di dalam ajaran agama Islam. Jadi alhamdulillah ini pembahasan sangat singkat sekali. La darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Ada yang menerjemahkan dengan berbagai macam atau berbagai makna, tetapi maknanya satu. Intinya adalah kita dilarang dalam Islam membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu memang selalu membawa kebaikan. Jadi kalau kita mendapati suatu perkara itu saya tidak tahu hukumnya halal atau haram, boleh apa tidak boleh, tinggal kita tanya saja, ini perbuatan membahayakan apa tidak. Ketika membahayakan maka tidak boleh. Jadi ini menjadi hukum yang sangat mudah untuk kita. Kalau kita tidak tahu hukum suatu perkara, ini membahayakan untuk kita apa tidak. Oh, ini membahayakan untuk diri, berarti ini haram. Dari mana? La darar. Atau kita mengatakan ini tidak membahayakan untuk kita, tapi membahayakan orang lain, juga berarti dilarang. Karena ada kalimat la darar wa la dirar. Jangan kamu melakukan perkara yang membuat bahaya untuk dirimu dan bahaya untuk orang lain. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu ajarannya semuanya mengandung kebaikan dan mengandung manfaat. Tidak ada satupun ajaran Islam yang menimbulkan bahaya, baik bahaya terhadap diri sendiri atau bahaya terhadap orang lain. Yang ketiga, segala sesuatu yang membahayakan pasti di dalam Islam akan ada hukum larangan, baik membahayakan untuk kesehatan badan atau membahayakan untuk kesehatan akal, ini pasti dilarang. Maka semua syariat, baik makanan, minuman, perbuatan apapun, pasti kalau mengandung bahaya dilarang dalam Islam. Ketika dia tidak mengandung bahaya untuk diri dan untuk orang lain, maka diperbolehkan. Ini adalah makna daripada la darar wa la dirar. Kemudian ini juga mengandung arti kebebasan di dalam berbuat. Kata para ulama, Islam itu sangat menghargai kebebasan. Kebebasan di dalam berpikir, kebebasan di dalam berbuat itu diberikan hak. Karena Islam ini merupakan agama kemerdekaan. Islam ini agama kebebasan di dalam berpikir, berkreasi, berkata, berbuat. Yang penting tidak menimbulkan bahaya.
baik bahaya untuk diri sendiri atau bahaya orang lain. Jadi ketika kita mungkin melihat ada orang yang mendefinisikan apa sih arti kebebasan itu, kebebasan berpikir, dia berpikir seenaknya, memiliki kebebasan berbuat, dia berbuat seenaknya. Dalam Islam tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan dan mempunyai prinsip ajaran bebas. Malu masyitum, kata Rasulullah, kerjakan apa yang kalian mau, tapi fa'inaka majziyun bih, tapi kalian akan diberikan balasan atas perbuatan kalian. Begitu juga kalian boleh berpendapat sebebas-bebasnya, tapi pendapat itu tidak boleh membahayakan dirimu atau membahayakan orang lain. Jadi ketika kita misalkan berkreasi dengan memiliki pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, terus nanti waktu ditegur, wah ini kan Islam memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, ya, tapi dengan catatan tidak memberikan bahaya untuk diri sendiri dan bahaya untuk orang lain. Itu yang harus kita pikirkan. Maka ketika ada perbuatan, pemikiran, perkataan yang menimbulkan bahaya untuk diri atau bahaya untuk orang lain, ini termasuk dilarang di dalam Islam. Mungkin misalkan kita bawa mobil, ngebut, silakan, tidak dilarang kita ngebut. Mau seberapa pun, mau full sampai selesai kilometernya mau silakan, tetapi yang penting bahaya apa tidak untuk diri. Ketika itu menimbulkan bahaya, maka ketika kita misalkan bawa mobil dengan kecepatan 200 sekian kilometer gitu, padahal itu membahayakan dirinya, maka itu kalau di kecelakaan, maka itu kena hukum dosa. Kenapa? Karena dia telah menimbulkan bahaya untuk diri sendiri. Atau mungkin dia punya mobil sangat aman, dia berjalan terus, tetapi berjalan dengan cepat di keramaian orang, bisa membahayakan orang, maka hukumnya juga harus melakukan itu. Kenapa? Karena dirinya aman, tapi untuk orang lain tidak aman, maka kena hukum ini diror. Jadi setiap kita melakukan baik perkataan, perbuatan, pemikiran, harus memikirkan dapat menimbulkan bahaya atau tidak bahaya. Pertama, bahaya untuk diri sendiri atau bahaya untuk orang lain. Ketika ada dua unsur ini, maka di dalam Islam hukumnya haram, hukumnya dilarang. Dan ini tentunya menjadi kaidah di dalam ajaran Rasulullah SAW di dalam fikih. Sama, misalkan kita mau jual beli, saya ingin melakukan jual beli, lalu saya jual barang yang membahayakan atau yang menimbulkan kerugian untuk orang lain, tetap hukumnya haram. Jadi bahaya, kerugian yang menimbulkan untuk diri kita untuk orang lain itu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Nah inilah mungkin yang tidak kita panjang lebar, kita lebih banyak bertanya atau buka pertanyaan karena hadisnya kaidah umum, la dharar wala dhirar. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya untuk diri sendiri dan bahaya untuk orang lain. Apapun perbuatan itu kalau bisa berpotensi menimbulkan bahaya untuk orang lain adalah haram. Begitu juga berpotensi menimbulkan bahaya untuk diri sendiri haram. Misalkan kita tebar paku di jalan, jangan hanya dalilnya ada larangan Nabi jangan menyebar paku di atas jalan. Ya, bahaya kayak itu. Bahaya untuk apa orang yang lewat? Naik motor, mobil bisa pecah bannya, haram berarti. Kau menebar itu haram. Kenapa? Bahaya untuk orang yang lewat. Kalaupun kau tidak lewat situ, itu namanya dharar selamat, tapi dhirar tidak selamat. Untuk aman tapi untuk orang lain membahayakan, haram. Jadi sangat mudah sekali, la dharar wala dhirar. Kita apa misalkan kalau membuat sesuatu atau bisa jadi kita nongkrong di pinggir jalan, membuat orang lewat itu sempit, padahal jalannya kecil, kita nongkrong di pinggir jalan, itu bagi kita tidak dharar, tapi orang lain yang lewat menjadi apa? Sulit, sempit. Apalagi orang lewat itu sudah jalan sempit, dia nongkrong setengah jalan diambil, kita jalan kiri-kiri, naik mobil kiri-kiri, ke kanan kiri nggak kelihatan, kanan ada orang nggak main, kiri nggak berdiri. Lalu kita berjalan pelan-pelan berusaha menghindar, tiba-tiba jatuh, kena masuk got, maka jangan dipikir dia tidak dosa. Kenapa? Dia yang buat dhirar.
ini membuat diror, artinya apa? Dia membahayakan orang. Atau mungkin maaf, ketika kita punya motor, punya mobil, tiba-tiba parkir sembarangan di pinggir jalan. Memang itu jalan umum, mobil saya, motor saya, jalan umum. Maka kita main berhenti, pinggir jalan orang lewat macet, susah, orang bekel, orang macet, klakson, yang biasanya dipudak kalau di klaksonin, dia tidak seperti tidak dengar. Dia pikir itu boleh-boleh saja. Kalau dalam Islam ini diror, ini membahayakan orang, ini menyusahkan orang. Semua perbuatan yang menyusahkan, membahayakan, menyulitkan orang lain dalam Islam itu dilarang. Maka kalau kita ngerti agama, setiap kita mau berhenti parkir, jangan dipikir saya aman. Yang penting saya mau turun, saya mau beli gorengan di pinggir jalan, lalu saya parkir sembarangan, tunggu dulu. Kalau saya parkir di sini, orang lain susah atau tidak lewat. Orang lain terganggu atau tidak? Oh, terganggu. Kalau orang yang mengerti, dia tidak akan berani parkir. Bukan karena takut dimarahi, tapi dosa. Karena ada hadis la darara wala dirar. Jadi seandainya setiap kita megang kalimat la darara wala dirar, ya luar biasa. Kita bukan hanya mikir diri sendiri, tapi akan mikir orang lain. Kalau saya lewat ada mobil begini, kali ini saya suka atau nggak suka? Nggak suka, maka jangan kita lakukan itu untuk orang lain. Kenapa? Karena ada hadis la darara wala dirar. Insya Allah, walaupun hadis ini pendek, ini menjadi kaidah yang harusnya kita terapkan dalam hidup kita, sehingga di dalam kehidupan masyarakat kita tidak mau melakukan doror wala dirar. Ketika saya beli TV baru di rumah saya, TV bagus, saya coba dengan suara yang keras, saya suka, tapi tetangga bagaimana? Terganggu, ini namanya diror. Maka kamu tidak boleh, walaupun itu TV kamu, walaupun di rumah kamu, tapi menimbulkan efek di orang lain yang tidak nyaman, itu namanya diror. La darara wala dirar. Hukumnya bagaimana? Haram. Kenapa? Karena dorornya tidak, tapi dirornya. Jadi doror itu untuk diri, diror untuk orang lain. Apapun yang menimbulkan gangguan untuk diri atau untuk orang lain adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya Bib atas tausiahnya pada sore hari ini. Acara selanjutnya ada tanya jawab baik offline dan online. Ini dari online dulu ya. Kalau dari online tidak ada, mungkin kita lanjut ke tanya jawab offline. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib tadi menyambung dari yang tadi disampaikan ya, bahwasanya jika perbuatan itu merugikan diri sendiri maka haram gitu ya. Begitu pula ketika perbuatan tersebut merugikan orang lain maka haram. Nah, mungkin ini ada sedikit tanda kutip kontroversi gitu. Bagaimana dengan merokok Habib? Karena ya kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan, itu merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain juga. Namun ada pula oknum rekan-rekan kita saudara-saudara kita muslim itu yang membolehkan gitu. Bahkan katanya kalau nggak mundut nggak asik gitu. Mohon penjelasan Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini masuk ke dalam la darara wala dirar. Betul. Bahwa yang pertama mungkin kita bahas tentang merokok itu sendiri. Memang seperti yang saya katakan tadi, hukum rokok itu sendiri begitu banyak perbedaan pendapat dari ulama. Tapi kalau kita lihat hukum semuanya paling ringan makruh. Gak ada yang bilang sunnah, ada yang bilang pernah dengar sunnah. Untuk rokok sunnah, gak ada. Yang paling ringan itu makruh. Makruh itu kurang bagus. Kenapa? Karena tadi berpegang dengan yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima
waktu itu dikias kalau bahasa kita, karena kalau secara langsung rokok zaman Nabi nggak ada. Makanya jangan ditanya apa hadis ada nggak inna dukhana haramun gitu, atau inna sigaret haram, apa sigaret rokok atau haram, nggak ada hadisnya. Tapi akan diambil disamakan hukum dengan itu. Mereka pernah bertanya tentang perbuatan khamr, minuman keras, dan judi. Maka dalam mereka katakan qul fi ima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Sesungguhnya di dalam minuman keras dan berjudi itu ada manfaat, tapi ada mudarat, dan ketahuilah mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Berarti diharam. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Dari kalimat ini, jadi apapun yang menimbulkan mudarat besar itu kena hukum haram. Kan gitu. Misalkan rokok, kalau bicara ada manfaat pasti ada. Apalagi tadi itu yang modelnya apa? Yang rokok yang ada juga yang begitu. Ada yang bilang saya kalau nggak merokok nggak bisa banyak hitam. Ada juga. Nah itu yang model begitu itu manfaat namanya. Tapi mudarat itu lebih besar. Maka dengan kalimat seperti ini berarti ini bisa hukumnya makruh pada hukum dasar. Segala apapun perbuatan yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaat itu tadi nggak boleh, nggak bagus. Hanya memberikan hukum haram ini ada ulama yang agak takut. Kenapa? Karena kalau dibilang haram ini khawatir nanti ternyata hanya makruh, akhirnya kena hukum apa? Dosa. Maka ada sebagian ulama haram untuk diri saya. Artinya mengharamkan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain saya anggap makruh. Artinya tidak diharamkan secara mutlak. Tapi tadi sepakat nggak ada, dan saya belum pernah dengar ada ulama yang bilang merokok itu sunnah, itu nggak ada. Paling sedikit apa? Makruh hukumnya. Kemudian akan menjadi haram tadi kalau menimbulkan mudarat lebih besar, lebih banyak dan lebih berat daripada manfaatnya. Misalkan dia punya gaji, gaji itu pas-pasan sekali untuk kehidupan diri dan keluarga, tapi dia gunakan untuk beli rokok sehingga nafkah untuk keluarga nggak cukup, sehingga anaknya minumnya air putih mulu. Bapak duitnya pakai untuk rokok, bapak sudah jadi haram. Kenapa? Dia gunakan untuk rokok sementara keluarganya tidak dinafkahi, apalagi sampai ke sekolah karena dana habis. Dia ya maaf, saya nggak tahu harga rokok, tapi kalau dihitung-hitung satu gituan berapa? Jangan terlalu mahal, yang murah aja 20-an. Kalau 1 hari, kalau 30 hari, kalau 1 hari 1 gituan aja, 1 box itu, 1 kotak itu. Maka dihitung ternyata kewajiban terhadap anak istri yang terlantar gara-gara rokok itu bukan makruh lagi, dia menjadi apa? Jadi haram. Tapi mungkin ada orang yang punya penghasilan banyak dan uang yang dikeluarkan untuk rokok itu tidak mempengaruhi nafkah kewajibannya, mungkin bisa jadi makruh. Jadi hukum itu bisa berpengaruh. Begitu juga ketika dia badannya sehat, dia sehat, banyak olahraga, waktu rokok nggak berpengaruh karena diimbangi dengan olahraga, maka efek buruknya terhadap kesehatan nggak banyak. Tapi yang ini gadang terus, nggak pernah olahraga, merokoknya mana apa kuat, itu bisa membahayakan kesehatan. Jadi bisa jadi haram. Jadi tidak mutlak makruh dan tidak mutlak haram. Begitu juga dia ngerokoknya sendirian di tengah lapangan, mungkin bisa dibilang makruh. Kenapa? Karena tidak membahayakan orang lain. Tapi kalau dia ngerokok di ruang AC dengan orang yang banyak, itu bisa jadi bukan makruh tapi menjadi apa? Haram. Karena tadi dirar, dia bukan hanya dharar, tapi dia termasuk dirar, membahayakan orang lain. Apalagi kita mendengar perokok pasif lebih berbahaya daripada aktif, maka dia menjadi dosa, bukan menjadi makruh lagi. Kenapa? Efek mudaratnya itu lebih besar dibanding yang merokok di luar dengan seorang diri tanpa ada orang yang terganggu dengan asapnya atau dengan hasil rokoknya tadi. Maka ini, jadi kita bisa bilang apakah bisa jadi haram? Bisa jadi haram, terutama misalkan di fasilitas umum yang tertutup, dia merokok, orang itu akan apa? Terganggu. Jangan nunggu masa di sini enjoy aja, senyum aja. Ini bukan berarti boleh, karena mau nonton juga jadi gak enak, mau ngasih tahu gak enak. Nah, jadi kalimat
mereka membahayakan mereka itu tidak harus mereka nunggu ngomong, tidak bicara pun mereka diam saja, tetap kena hukum dilarang. Jadi makanya kan sering pernah kita dengar ada hukum, kalau tidak salah ya, kalau nggak salah fatwa MUI sudah keluar bahwa merokok di fasilitas umum di tempat perkumpulan orang banyak itu dihukum apa? Dihukumi haram. Ya karena tadi doror, bukan hanya diror tapi apa? Doror. Tapi kalau dia sendirian doror, tapi kalau mengganggu orang lain menimbulkan efek yang nggak baik untuk orang lain jadi diror. Nah ini tentunya hukum tadi rokok. Jadi rokok itu bisa menjadi hukumnya menyebar. Ada yang secara singkat, ada yang mengatakan haram, mutlak haram. Ada yang bilang makruh, yaitu makruh apabila dalam kondisi tertentu, tapi bisa menjadi haram ketika dalam kondisi yang bisa membahayakan orang lain, membahayakan diri, baik karena kesehatannya dia memang kurang bagus, atau membahayakan diri karena tidak bisa menafkahi keluarganya karena hanya untuk apa? Rokok. Itu bukan menjadi makruh lagi. Yang memakruhkan bisa mengatakan hukumnya haram gara-gara itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, offline. Baik, jika memang tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, kita lanjut dengan doa. Adalah akhirnya kita sampai di ujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgar, SMA, untuk memimpin doa bersama kami persilakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan keberkahan majelis yang mulia ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, dan Allah ampuni segala dosa dan kekurangan kita. Dan semoga Allah selalu membuka untuk kita semuanya rizki yang halal, thayyibah, rizki yang menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi fakhrij. فإن كان بعيدا فقرب فإن كان عصيرا فيسر فإن كان قليلا فكثر فإن كان حراما فطهر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masih sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.